Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang cara normalisasi dalam database. Gimana videonya? Kita saksikan bersama-sama. Baiklah, langsung saja kita masuk ke Microsoft Word untuk membuat normalisasinya. Di sini saya memiliki sebuah kasus. Kasus ini adalah kasus untuk membeli barang. Ini adalah model tabel sebelum dilakukannya normalisasi. Langsung saja kita masuk ke normalisasi yang pertama. Satu NF atau first normal form. Suatu tabel dikatakan first normal form jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Tujuannya adalah menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama sehingga anomali data dapat diatasi. Langsung saja kita buat tabelnya. Kita copy aja. Lalu kita perbaiki. Baiklah teman-teman, ini adalah bentuk tabel yang telah dinormalisasi dalam bentuk yang pertama. Selanjutnya kita akan melakukan normalisasi bentuk kedua, namanya normalisasi to NF atau second normal form. Syarat dari second normal form ini adalah tidak diperkenankan adanya partial fundational dependensi kepada primary key dalam sebuah tabel. Fundational dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergabung secara fungsional terhadap primary key. Intinya adalah pada tahapan normalisasi yang kedua ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Baiklah, yang pertama tabel barang. Tabel barang ini kita copy dari sini aja. Beratributkan kode barang. Sebentar, saya perbaiki terlebih dahulu. Oke. Dalam tabel barang ini memiliki atribut kode barang, nama barang, harga, maaf
kuantiti ini tidak termasuk. Selanjutnya yang kedua adalah tabel transaksi. Dalam tabel transaksi ini ada faktur, kode faktur, tanggal, kode barang, dan kuantiti. Sini saja itu kode tabel transaksi. Barang, nama barang tidak termasuk, harga juga tidak termasuk. Nama dan harga barang tidak termasuk karena nama dan harga barang ini terletak pada tabel barang. Kuantiti barang termasuk di sini. Baiklah teman-teman, ini adalah bentuk normalisasi yang kedua setelah dilakukan normalisasi yang pertama, menghasilkan dua tabel, yaitu tabel barang dan tabel transaksi. Selanjutnya kita akan melakukan normalisasi yang terakhir, yaitu normalisasi yang ketiga atau 3NF. Pada normalisasi yang ketiga ini tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat tiga atribut A, B, C, atau kondisi di mana kondisinya adalah A berhubungan dengan B dan B berhubungan dengan C, maka C dikatakan transitive dependency terhadap A dan B. Intinya adalah pada 3NF, pada normalisasi ketiga ini, jika terdapat suatu atribut tidak bergantung pada primary key, tetapi bergantung kepada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan. Langsung saja kita buat tabelnya, teman-teman. Yang pertama tadi tabel barang. Yang kedua tabel transaksi. Pada tabel transaksi ini kita akan melakukan pemisahan maaf teman-teman sebentar. Pada tabel transaksi ini kita akan melakukan pemisahan, yaitu kita akan membuat satu tabel lagi, yaitu nama tabel detail barang. Dalam tabel detail barang ini terdapat atribut, yaitu kode faktur, terus kode barang, serta kuantiti dan harga.
Maka pada tabel transaksi ini kode barang dan kode quantity kita hapuskan karena sudah kita pecah. Kita masukkan ke dalam tabel detail barang. Sebentar saya rapikan dulu teman-teman. Nah, pada tabel detail barang terdapat atribut quantity. Kolom tersebut tidak bergantung langsung kepada primary key kode faktur, melainkan bergantung pada kode barang. Oke. Pada 3NF ini, normalisasi yang ketiga ini, menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang, yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Tunggu sebentar teman-teman. Di dalam tabel detail barang terdapat kolom harga, sedangkan sebelumnya terdapat juga kolom harga di dalam tabel barang. Kolom harga pada tabel detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada proses transaksi. Jadi, meskipun kolom harga pada tabel barang yang ini berubah naik atau turun, tidak akan berpengaruh pada tabel detail barang karena ini sudah fix, jadi tidak bisa tidak bisa berubah walaupun ini berubah. Baiklah teman-teman, mungkin segitu saja cara normalisasi dari saya. Langsung saja kita masuk ke SQL Data Modeler untuk mengaplikasikannya. Baiklah teman-teman, kita akan membuat entitas yang pertama, yaitu entitas tabel barang. Yang kedua, transaksi. Entitas yang kedua adalah transaksi. Di dalam tabel barang ini terdapat di dalam entitas barang ini terdapat atribut kode barang atau ID barang, nama barang, dan harga. Pertama, kode barang menjadi UID. Data tipenya kita logikal aja. Kode barang itu menjadi UID pada barang. Selanjutnya adalah nama barang. Data tipenya logikal, mandatory, dan yang terakhir adalah harga. Logikal, mandatory. Oke. Terus di dalam transaksi memiliki atribut kode faktur dan tanggal.
kode faktor. Kode faktor di sini menjadi UID bagi transaksi. Data tipenya kita jadikan logikal, dan yang kedua adalah tanggal. Tipe juga logikal, mandatory. Oke. Selanjutnya entitas yang ketiga yaitu detail barang. Sebelum kita masuk mengisi atribut dari detail barang ini, kita akan membuat relasi antara barang, detail barang, dan transaksi detail barang. Jadi relasinya adalah one to many yang identifying, karena untuk menghubungkan antara barang dan transaksi. Oke, default aja nih teman-teman. Jadi di sini barang wajib, kode barang wajib atau harus dimiliki oleh detail barang, lebih atau kurang. Begitu juga dengan transaksi. Tentunya ini yang identifying. Langsung saja kita masukkan atributnya. Nah, pada atribut detail barang sudah terdapat kode barang, yaitu UID daripada entitas barang, dan kode faktor yaitu UID daripada transaksi barang. Tinggal kita menambahkan quantity dan harga. Harga logikal, mandatory, dan quantity. Logikal, mandatory. Oke. Mungkin beginilah hasil dari normalisasi pada tabel ini yang kita dapatkan setelah kita normalisasi sebanyak 3 kali dan kita aplikasikan ke SQL Data Modeler. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan lebih kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.